Halo rekan-rekan Sobat Norman Radio Workshop, kembali lagi di channel kita. Dan pada malam hari ini kita eksperimen lagi, seperti biasa menyelesaikan pesanan untuk customer NRW di Norman Radio Workshop. Dan bisa dilihat di depan kita ada antena 2x5 elemen. Nah, ini pesanannya Bapak Junaidi. Dan beliau ingin men-setting antena ini untuk bermain di 144 MHz ya. Oke, di band kerja Orari. Dan beliau ingin disetting dari 143.8 sampai 144.100 ya. Jadi kita ambil center tengah di 144 MHz saja, karena bandwidth antena ini sudah kita perhitungkan bisa sampai 3 mega lebih ya. Oke. Dan untuk kasus pada malam hari ini, di sini kita menggunakan power divider. Nah, power divider ini kita buat dari coaxial. Nah, ini power dividernya di sini ya. Nanti saya akan jelaskan ya satu persatu ya, bagaimana untuk proses matching dari mulai satu elemen ke dua elemen ya, ke antena antena pertama dan antena kedua, sampai akhirnya kita dapatkan matching yang kita inginkan. Oke, pertama ini ya. Pertama, sebelum kita menggunakan power divider ya, kita tentukan dulu jarak dari antena Yagi ini. Untuk minimal jarak antena Yagi, kalau kita menggunakan lebih dari satu antena, misalkan dua antena, itu minimal di jarak 1,5 meter saja. Oke, ini udah jarak paling minimal 1,5 meter. Kurang dari segitu, yang saya dapatkan hasil pengukuran pertama sampai akhir sekarang, itu mengakibatkan nilai SWR impedansinya nggak karuan, nggak ketemu dia, meskipun power divider sudah match juga ya. Nah, di sini kenapa? Karena antara antena A dan antena B ini radiasinya terlalu besar dia gainnya kan, ketika kita combine seperti ini. Dan memang harus di lapangan yang cukup luas seperti ini ya. Biasanya kan kita di belakang workshop NRW ya, dan itu cukup untuk bisa satu antena saja. Dan ini kita coba eksperimen di yang lebih luas ya. Nah, di sini ya lebih luas dia. Oke, ini ditemani dengan asisten saya nih. Waduh, ini Juliet Jules 10 GPJ. Oke, dari lokal 02 Sukabumi. Dan saya sendiri Juliet Jules 10 Bravo November Zulu. Oke. Dan pertama-tama yang kita matching di sini. Nah, di bagian coaxial ini ya. Nah, oke. Untuk coaxial cable ini kita menggunakan 50 ohm dulu ya. Oke, ini coaxial kabelnya yang menuju ke power divider. Di sini kita power dividernya menggunakan coaxial RG dari Belden 9292 ya, tipe 75 ohm. Oke, 75 ohm. Perhatikan dari sini sampai sini 75 ohm ya. 75 ohm. Oke. Dan kita setting ini 1/4 lambda masing-masing ya. Dan rumusnya nanti akan saya bahas di di video saya yang akan selanjutnya, karena beda rumusnya itu. Bukan 300 tapi 246. Itu rumus untuk 75 ohm. Dan di sini kabel jumper 50 ohm ini kita menggunakan Belden standar ya. Belden 50 ohm RG8 ya. Terserah rekan-rekan mau pakai tipe apapun, yang penting Belden 50 ohm ya. Dan untuk jumper ini yang saya dapatkan hasilnya terbaik itu, kita dapatkan 1 lambda ya untuk jumper ke power divider itu. Masing-masing 1 lambda. Dan sebelum kita koneksikan ke power divider, alangkah baiknya kita matching dulu masing-masing antena ini minimal mendekati jarak matching ya. Nah, mendekati jarak matching dulu di titik di sini. Nah, di titik sini, di titik 50 ohm ini kita setting dulu dengan analyzer ataupun dengan SWR meter sampai minimal jaraknya antenanya matching dulu ya, keduanya ya, tidak jauh hasilnya ya.
Kemudian setelah dirasa cukup masing-masing antena ini mendapatkan matching yang baik, kemudian kita koneksikan ke power divider. Dan di sini kita menggunakan konektor T juga. Nah, kemudian langsung ke saluran 50 ohm lagi. Ini saluran 50 ohm RG8 juga sama. Saluran 50 ohm RG8 dan di dip juga. Di dip di frekuensi kerja yang diinginkan. Misalkan di 144 kita ya dip di 144 di bagian coaxial transmissionnya ini ke bagian radio nanti ya ke sana ya. Nah, seperti itu rekan-rekan. Untuk pembuatan power divider dari coaxial itu saya jelaskan sekali lagi biar tidak ada yang terlewat. Biasanya suka di skip ya. Saya harapkan tidak di skip supaya tidak ada informasi yang terlewatkan sedikit pun untuk tata cara. Mungkin mohon maaf ya kepada para master-master yang sudah memang benar-benar mahir untuk pengerjaan seperti ini. Saya di sini hanya berbagi ilmu dan berbagi pengalaman saya dalam men-setting antena dual antena seperti ini ya. Karena saya lihat belum ada rekan-rekan yang membahas secara terperinci untuk penggabungan antara dua antena ya, antara dua antena ini ya. Dan di sini kita kebetulan menggunakan power divider sederhana dari coaxial dan menggunakan konektor T ya. Begitu rekan-rekan untuk penjelasan secara terperincinya saya jelaskan. Karena untuk power divider ini kalau kita gunakan coaxial RG8 yang 75 ohm ini, kalau misalkan mau memperpanjang, saya sarankan itu kelipatan 3 kalinya, harus ganjil, tidak boleh genap. Kenapa? Itu tidak akan ketemu nilai SWR-nya. Silahkan rekan-rekan coba dan tes, dan itu sudah dibuktikan juga. Dan nanti kita akan buktikan juga ya untuknya seperti itu. Kecuali untuk 50 ohm ini, rekan-rekan mau mengkali lipatkan 2, 3, 4, 5, itu terserah, pasti akan dapat. Yang penting untuk saluran transmisi ini yang sebelum masuk ke power divider ini sudah di dip juga ini coaxialnya ya. Minimal saya tekankan lagi, minimal itu 1 lambda. Itu 1 lambda itu hitungan yang saya dapatkan dan dengan nilai yang sangat baik sekali ketika di dip masing-masing coaxial ini. Oke, seperti itu rekan-rekan untuk penjelasannya, dan sekarang akan kita lihat gimana sih hasil SWR-nya. Mari kita lihat sama-sama. Oke, ini dia hasil dari pengukuran dan matching dengan power divider sederhana tadi ya, dan frekuensi di set sesuai dengan permintaan customer ya. Nah, di sini tekan 144.05 ya. Oke, dan sangat baik sekali hasil SWR-nya. Impedansi maupun SWR-nya bisa dilihat oleh rekan-rekan semua ya. Oke. Ini bisa sampai dari 300 sampai dari 143 sampai 145. Ini bisa sampai 145. Oke, jadi bandwidth-nya rata-rata ini 3 mega. Oke. Seperti inilah hasil pengukuran dari antena 2x5 elemen miliknya Bapak Junaidi, pesanan beliau, dan sudah selesai. Tim Norman Radio Workshop kerjakan di workshop Norman Radio Workshop. Dan satu lagi, untuk pemasangan misalkan di bawahnya udah seperti ini ya, kalau misalkan power divider nanti udah dipasang di atas tiang, usahakan nanti posisinya tidak jauh berbeda dengan posisi dalam keadaan yang seperti ada di bawah seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi harus ditentukan pemasangannya harus sama seperti ini, sama seperti itu, dan juga di sebelah sana juga disamakan agar hasilnya tidak akan jauh berbeda. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat beristirahat rekan-rekan. Dan di Norman Radio Workshop masih sibuk jam segini. Salam 73. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.